Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode regression yang berjudul prediksi penerimaan mahasiswa baru menggunakan regresi linear. Yang beranggotakan Wan Haryadi, Irfa Muriza, Laila Nuraini, Afis Priyati, Rafli Inggar Diansyah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wan Haryadi. Ya, saya akan menjelaskan regression. Metode regresi merupakan sebuah metode statik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependent Y dengan variabel independent X. Variabel dependent merupakan variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independen merupakan variabel sebab atau variabel yang mempengaruhi. Prediksi terhadap nilai variabel dependen dapat dilakukan jika variabel independennya diketahui. Umumnya penjualan atau permintaan untuk suatu produk dinyatakan sebagai variabel dependen yang besar atau nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irfa. Regresi linear. Regresi linear menjadi salah satu metode yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan dengan memperkirakan berbagai kombinasi produk, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan serta memperkirakan jumlah produksi yang tepat. Rumus regresi linear. Y yang berarti kuantiti penjualan, X periode penjualan atau bulan penjualan, A konstanta yang menunjukkan besarnya nilai Y apabila X sama dengan 0, B besaran perubahan nilai Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Tahapan dapat dijelaskan secara mendetail sebagai berikut. A. Pengumpulan data. Tahap pertama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data. B. Melakukan pre-processing. Setelah dilakukan pengumpulan data, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pre-processing terhadap data yang telah didapatkan. Tahapan ini meliputi pelaksanaan filterisasi data di mana dilakukan pengeliminasian terhadap variabel yang tidak dibutuhkan dan mengelompokkan periode penjualan yang awalnya memiliki susunan per hari atau per tanggal menjadi per bulan. C. Perhitungan X, Y, XY, dan XX. Pada tahap ini, dilakukan perhitungan terhadap variabel X dan Y untuk mendapatkan nilai XY, yang merupakan perkalian dari kedua variabel, dan nilai XX, yang merupakan nilai variabel X yang dikuadratkan. D. Perhitungan A dan B. Setelah mendapatkan nilai X, Y, XY, dan XX, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai A dan B. Nilai A dan B ini merupakan koefisien yang digunakan dalam membentuk metode persamaan regresi yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan tahapan prediksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafli Inggar. Tahapan selanjutnya di bagian E, di sini mendapatkan persamaan regresi linear. Pada tahap ini, koefisien A dan B yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya, kemudian digunakan untuk mendapatkan persamaan regresi linear. Untuk tahap selanjutnya, untuk tahap terakhir, yaitu melakukan prediksi model persamaan regresi linear. Melakukan prediksi model persamaan regresi linear ini yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya, kemudian digunakan untuk melakukan prediksi dengan mengaplikasikan time series
yang akan diprediksi ke dalamnya. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Hafiz. Berikutnya adalah implementasi dari regresi linear. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan berikut ini adalah tampilan untuk indeksnya. Selanjutnya adalah tampilan untuk input, yang ketiga tampilan data, yang keempat tampilan prediksi, yang kelima tampilan hasil prediksi. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan hasil dari codingan ini. Yang pertama, kita menginputkan data terlebih dahulu. Memilih tahun akademik, menambahkan jumlah PRB, dan ini untuk menampilkan datanya yang tadi udah kita inputkan. Dan yang selanjutnya adalah memprediksi. Prediksinya bisa memilih untuk 1 tahun akademik atau bisa 2 tahun sampai 10. Lalu kita prediksi. Nah, berikut ini adalah hasil dari prediksi. Dari tampilan ini mendapatkan X. X ini adalah jumlah tahun yang tadi kita inputkan. Sebelumnya saya sudah menginputkan dari tahun 2021. Dan untuk Y-nya ini adalah jumlah PMB, dan untuk XX adalah kali X ini adalah hasil dari X ini dikalikan X. Dan untuk XY adalah data dari X dikali data dari Y, dan menghasilkan seperti ini. Untuk rumus regresi linear sendiri adalah berikut ini. Jadi hasil prediksi PMB untuk 1 tahun berikutnya adalah ini. Dan untuk codingannya, berikut ini adalah codingan dari buat menampilkan data. Dan rumus regresi linear sudah dimasukkan ke dalam sini. Dan selanjutnya adalah untuk codingan prediksi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.